Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sekali lagi, ilmu atau agama ini teman-teman lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, capek, obat pada saat sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita mana boleh dan mana tidak boleh. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, sampai kapan Anda akan terus mendengarkan hadis? Ini Abdullah bin Mubarak ini kalau dicari orang alimnya tabi'in, maka beliau salah satunya. Orangnya sudah gagah, orangnya pinter, orangnya kaya. Abdullah bin Mubarak ini sekedar supaya teman-teman tahu, beliau pernah menghajikan satu kota di Irak, di tempat beliau tinggal. Beliau kaya raya sekali. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklanin, saya akan haji. Itu dia baca begitu. Orang dengar dia haji, orang semua mau ikut karena dia seorang alim, bisa konsultasi agama, bisa belajar, bisa lihat ibadahnya. Orang dulu itu banyak mencuri-curi kesempatan mau dengarkan langsung dari ucapannya, mau lihat intip bagaimana ibadahnya, begitu-begitu. Maka hampir satu kota semua mendaftar. Sudah. Tapi Abdullah bin Mubarak kasih syarat. Cuma kalau mau ikut sama saya, jangan bayar dulu. Nanti aja. Ya, ini kisah pribadi beliau. Jangan bayar, tidak usah. Kita berangkat aja dulu. Semua yang mau ikut sama saya, pakai dulu tunggangan saya yang ada. Jadi beliau siapkan unta, beliau siapkan kuda. Sebanyak satu kota ini, ribuan orang. Semua. Dan setiap kuda sama unta, kalau kita sekarang mungkin kendaraan itu penuh dengan perbekalan jalan dari Irak ke Mekah. Itu jaraknya jauh. Bisa hampir 1 bulan perjalanan. Jalanlah mereka. Lalu di tengah jalan, orang-orang pada bilang, wahai Abdullah bin Mubarak, kita sudah lewat setengah jalan nih. Kita butuh untuk memberikan biaya karena kami makan, kami minum. Kami kata Abdullah bin Mubarak, selama masih ada bekal jangan dulu ganggu perjalanan kita. Jalan saja. Jalan saja. Jalan sampai ke Mekah. Begitu tiba di Mekah, pada saat melaksanakan ibadah haji, jemaahnya bilang lagi, wahai Abdullah bin Mubarak, kami mau bayar nih. Kata Abdullah bin Mubarak, ya, jangan dulu. Masih ada bekal. Nanti selesai haji. Udah. Jadi sementara haji itu jemaahnya sempat tenang karena bayar semua. Akan bayar gitu. Makan, minum, pokoknya segala macam tendanya semua dibayarin sama dia. Disiapin sama Abdullah bin Mubarak. Selesai haji, mereka semua pada datang. Ini sudah selesai haji. Kami mau bayar. Kata dia, ini kita masih dalam masa haji. Jangan dulu ganggu sekarang. Nanti tiba di Irak. Pulang di Irak pun semua dibiayai sama dia. Begitu pulang di Irak mereka mau bayar. Abdullah bin Mubarak mengatakan Allah sudah membayarkan buat kalian. Tapi memang beliau kaya banget nih. Luar biasa kaya raya dan ilmunya luar biasa. Tidak cukup di situ. Seorang alim itu subhanallah. Makin dalam ilmu kita teman-teman sekalian. Kita makin ingin sempurna di semua titik. Jadi tapi yang benar gitu. Kayak misalnya dia akan menjaga penampilannya. Dia akan jaga transaksinya, kekayaannya, dia akan jaga keluarganya, ingin semua perfect di semua poin-poin itu. Tidak mau luput begitu saja. Abdullah bin Mubarak ini selain tampan, beliau juga sukses di bisnisnya, beliau juga sangat alim dalam ilmu agama, jadi rujukan muslimin di Irak pada saat itu. Beliau juga orang yang sangat pemberani dalam medan perang. Sampai disebutkan dalam satu kisah beliau kalau ikut berperang selalu pakai imamah ditutup mukanya. Alisnya pun ditutup, jadi orang tidak tahu siapa dia. Pada saat pasukan lagi ngumpul, dia tutup dirinya. Dan dia selalu ada di belakang pasukan. Dia tahu kalau dia buka ini pasti disuruh ke depan. Jadi belakang pasukan. Satu waktu pasukan muslim ketemu sama pasukan Romawi Nasrani di satu titik di wilayah Irak sana. Kemudian ada satu kesatria pasukan Nasrani yang maju dan mengajak duel umat Islam. Semua badannya kekar sekali. Perlengkapan pedangnya luar biasa, dari kepala sampai kaki semuanya besi, kudanya pun lapis besi. Jadi orang yang sudah siap berperang dan memang kesatria. Nantang-nantang Islam, tidak ada umat Islam yang berani maju. Dari belakang pasukan ada satu orang datang, badannya biasa saja, jadi yang menutup mukanya, kemudian maju. Duel, menang. Oh, umat Islam semua takbir, Allahu Akbar, segala macam. Oh semangat, dia nggak banyak bicara. Masuk ke pasukan muslim, masuk ke belakang sekali.
Orang Islam yang lainnya berpikir, yang penting kita sudah menang, ada kesatria muslim yang kalahkan ini, selesai. Tapi ada satu dia pada saudara muslim penasaran, ini siapa ini orang? Diikutin dari belakang. Begitu orang ini masuk di pasukan paling belakang, kemudian dia berdiri, dia pikir sudah aman, tidak ada orang yang ikutin dia. Dia tidak tahu kalau di belakang dia ini ada satu orang gitu. Nah orang dari belakang ini tiba-tiba loncat, ditarik. Dan tutup mukanya, ternyata dia Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak menitip pesan, langsung dia mengatakan, oh ternyata Anda, kata orang itu. Dengan suara sedikit diangkat. Kata Abdullah bin Mubarak, tolong tutupi aib saya ini. Dia anggap kalau dia ditahu ini, aib bagi dia. Menghilangkan pahala. Dia mohon-mohon sama orang itu supaya jangan bilang. Kalau kita kan sekarang malah, ini lagi dipuji nih, kesempatan. Kalau orang tidak ada ilmunya memang begitu. Kalau ada ilmunya dia nggak pusing dengan pujian. Nah itu contohnya. Nah Abdullah bin Mubarak ini, itu tadi kisah-kisah tambahan sebenarnya. Yang kita ingin beratkan masalah menuntut ilmu ini. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, sampai kapan anda terus dengar hadis? Karena beliau terus belajar, sebenarnya sudah alim. Tidak pernah berhenti, setiap hari belajar terus. Maka beliau mengatakan, ilal mamat. Sampai mati. Artinya selama saya hidup, saya nggak akan berhenti dengar hadis. Terus. Kalau bahasa ini teman-teman, kalau saya lebih tekankan lagi, berarti setiap detiknya, selama saya masih hidup, saya akan dengar ilmu terus. Bukan setiap hari, setiap detik ada kesempatan saya akan dengar. Kalau ada aktivitas lain memutus, setelah itu baru tetap kembali ke ilmu lagi.